Oke. Oke, Pak. Oke, selamat malam sobat-sobat semua yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Eh, Kita malam ini mengadakan webinar mingguan KCB. Sangat menarik ini menghadirkan Ibu Evelyn Desiana, ya, bahwa ia akan memaparkan suatu pengetahuan tentang pencarian jati diri dari pribadi-pribadi kita melalui teori atau konsep dream analysis. Kita sudah sering mengenal apa yang sering diutarakan dalam katakanlah tafsir mimpi, buku primbon, dan banyak lagi. Tapi itu hanya bagian dari sifat yang sifatnya literal saja. Ya, nanti Bu Evelyn akan membongkar ya konsep-konsep dream analysis dari Carl Gustav Jung. Bu Evelyn adalah Jungian, ya. Seorang Jungian adalah seorang yang mengadopsi atau menganut pendekatan psikologis yang didasarkan pada karya dan teori Carl Gustav Jung. Bisa sebagai psikolog, terapis, peneliti, atau individu-individu biasa. Slogan tentang menemukan jati diri sudah banyak kita kenal, seperti keharusan dengan cara bersamadi, mendalami mindfulness, atau bahkan melakukan puasa, ngelakoni, seperti dalam kebatinan Jawa. Namun, sobat-sobat, jangan salah. Ilmu yang disebut dream analysis ini adalah tentang juga menemukan jati diri dan mengembangkan kepribadian untuk hidup lebih baik dan sejahtera. Bu Evelyn akan menjelaskan bahwa tujuan utama menggunakan analisis mimpi sesuai kerangka psikologinya Jungian ya, adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan untuk mendukung pertumbuhan pribadi dalam kehidupan kita keseharian. Jadi ada pragmatisnya. Jadi tidak hanya sekedar tafsir mimpi atau kayak primbon ya. Nah, saya kira nanti akan dipandu oleh Teh Eka Widya Rahayu. Ya. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Rahayu. Terima kasih Mas Tony. Selamat malam. Selamat malam Mbak Evelyn. Selamat malam teman-teman budaya semua. Rahayu. Perkenalkan saya Eka Widya Rahayu yang kemarin ikut Zoom mungkin udah kenal, yang belum kenal ya saya perkenalkan diri lagi. Nah, saya membuat narasi sedikit yang mengenai dream analysis ini. Kan kita pasti sering bermimpi ya. Nah, jadi bermimpi ini kalau di pengalaman saya pribadi kadang suka kejadian benar, kadang ya memang kata orang hanya bunga mimpi. Nah, di sini pasti penasaran juga kan, istilahnya kok bisa ya kita mimpi gitu. Dari mana nih asalnya mimpi ini gitu. Dan bahkan kayaknya mimpi yang enggak gitu kan misalnya. Dan ada bahkan juga yang bisa mengartikan mimpi itu dari pengulangan atau mimpi yang kontinuitasnya ada gitu kan. Nah, jadi nanti akan dibedah apa, bagaimana bisa itu terjadi, dan mengapa itu terjadi. Mbak Evelyn akan menjelaskan semua itu. Nah, persiapkan untuk tanya jawabnya ya, atau diskusi kalau ada tambahan atau sharing gitu, bisa raise hand atau bisa bertanya di chat, dipersilakan. Nah, tanpa banyak berbasa-basi lagi, silakan Mbak Evelyn dimulai dengan wedarannya. Mangga, silakan. Selamat malam, Rahayu. Terima kasih Pak Tony untuk kesempatannya. Mbak Eka, Teh Eka udah mau membantu jadi moderator. Saya mulai
aja ya. Saya itu mencoba untuk mengupas mimpi itu dari sisi psikologi. Psikologi yang saya pakai itu adalah dari Carl Jung, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Tony dan Teh Eka. Secara psikologi ini adalah psikologi dalam metodenya. Jadi bukan seperti psikologi biasa, jadi agak beda gitu. Mari kita mulai ya. Ini adalah quote-nya Carl Jung tentang mimpi yang paling terkenal sebenarnya. Jadi Carl Jung itu menginginkan kita itu melihat ke dalam diri. Jadi seperti kalau masih kecil itu kan kita sering dibilang, kalau nunjuk itu satu keluar, yang 4 nunjuk jarinya itu ke dalam ke kita gitu kan. Nah ini sama lah. Siapa yang melihat keluar itu bermimpi, maksudnya nggak jecek gitu. Nah, siapa yang melihat ke dalam itulah yang sadar, yang menyadari segala sesuatunya. Agenda diskusi kita hari ini tuh ada arsitektur mimpi, pentingnya interpretasi mimpi, makna simbol, tahapan dalam analisis mimpi, studi kasus, dan diskusi. Apa sih mimpi itu? Itu yang nanti saya coba bahas. Sejarah perkembangan mimpi, terus bagaimana mimpi terbentuk, dan jenis-jenis mimpi. Apa sih mimpi itu? Nah, mimpi itu kalau menurut Sigmund Freud itu adalah ekspresi dari keinginan yang terpendam. Jadi kayak kompensasi apa yang tidak kita dapatkan dari kehidupan kita sehari-hari, itu muncul di mimpi. Apapun itu. Jadi bisa aja kompensasinya kepingin makan permen, tapi nggak kesampaian, kita mimpi makan permen. Semudah itu gitu. Tapi kalau Freud itu banyak mengaitkan mimpi itu dengan perilaku seksual. Makanya Jung, walaupun dia termasuk dalam kiblatnya Freud, Jung tidak sepenuhnya menyetujui pandangan itu. Karena bagi Jung, mimpi itu merupakan tuntunan kepada bawah sadar kita. Psyche kita itu terdiri dari 3. Ada bawah sadar, alam sadar, dan alam tidak sadar. Alam tidak sadar itu ada preconscious yang alam tidak memori pendek, dan alam yang bawah sadar yang memori panjang. Kemudian menurut Carl Jung, mimpi juga merupakan bagian penting dari perkembangan proses individuasi kepribadian kita. Maksudnya itu adalah pencarian jati diri. Nah, itu tadi seperti judul kita ya. Dalam kehidupan kita itu, mimpi itu memberikan pesan untuk menuntun kita menuju kepada diri sejati kita. Sejarah perkembangan mimpi ini nih, yang pertama nih gambar ini nih adalah Raja Gulas yang mimpi harus memperbaiki kuil Ningirsu. Nah, sampai hari ini kuil Ningirsu ini masih ada. Nah, jadi karena Raja Gulas ini bermimpi untuk memperbaiki ini, kemudian beliau benar diperbaiki dan sampai hari ini masih ada. Ini adalah peninggalan, sisa-sisa peninggalannya. Ini adalah mimpi yang kedua. Ini mimpinya Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar itu bermimpi ada patung besar sekali, kepalanya terbuat dari emas, dada dan tangannya terbuat dari silver, silver itu apa ya? Dari silver, kemudian Perak ya. dari perak, Iya. kemudian pahanya, makasih Teh. Kemudian ininya dari perunggu, kakinya ini dari besi. Nah, kemudian ini ada yang terbagi 2 lagi, terbuat dari besi dan dari tanah liat, ini terbagi 2. Jadi ini sebenarnya artinya itu adalah ini adalah kerajaan-kerajaan. Kerajaan setelah kerajaan Nebukadnezar itu, ini yang emas ini adalah kerajaan Nebukadnezar. Kemudian setelah itu adalah kerajaan Babylon. Kemudian ini adalah kerajaan Medo-Persia. Ini adalah kerajaan Yunani. Ini adalah Roma. Nah, ini yang terbagi 2 ini, nah disebutnya yang kita ada di sini gitu. Yang kerajaan yang terbuat yang dari besi ini yang paling, ini adalah kerajaan Allah gitu. Jadi ini adalah mimpi dari Nebukadnezar. Kemudian ini ada mimpinya Yusuf.
yang bermimpi melihat bulir-bulir gandum yang terikat itu, ada 11 bulir gandum, semuanya merunduk pada bulir gandumnya Yusuf yang Yusuf ikat ini. Ternyata ini adalah ada bulan dan bintang. Jadi bulan matahari ini adalah melambangkan ayahnya, bulan ini melambangkan ibunya, bintang-bintang ini melambangkan saudara-saudara kandungnya Yusuf. Nah, bulir-bulir gandum ini semuanya merunduk pada bulir gandum Yusuf. Kita tahu kan bahwa di kerajaan itu pada saat itu terjadi kelaparan. Nah, Yusuf ini kan dibuang oleh saudara-saudaranya. Kemudian ia dipungut oleh kerajaan Mesir. Jadi di sana dia membantu di dalam. Akhirnya malah saudara-saudaranya ini dibantu oleh Yusuf. Makanya ini bulir-bulir gandumnya ini merunduk pada bulir gandumnya Yusuf. Seperti itu. Jadi dari zaman dulu semua mimpi itu mempunyai arti, terutama mimpi-mimpi yang dari raja, dari pendeta-pendeta tinggi, dari ketua-ketua adat, itu merupakan mimpi-mimpi yang penting. Karena kalau mimpinya rakyat biasa itu dianggap tidak penting, padahal sebenarnya enggak. Yang mereka zaman dulu itu ngerti itu adalah mimpi-mimpi yang prediktif. Ya untuk masa depan sama nih seperti ini, seperti kuil Ningirsu, seperti mimpinya Nebukadnezar, seperti mimpinya Yusuf, ini kan adalah mimpi-mimpi yang untuk kedepannya. Jadi mimpi-mimpi raja, pendeta-pendeta tinggi, syaman, dukun, zaman dulu dibilangnya syaman gitu ya, itu semuanya dianggap penting. Tapi mimpi rakyat biasa itu dianggap nggak penting. Nah, Carl Jung itu pernah ke satu desa di Afrika, ditanya, kamu mimpi apa nggak? Oh, saya mimpi tapi saya nggak pernah ingat. Loh, kenapa nggak ingat? Ah, mimpi saya nggak penting katanya. Kemudian dibilang coba diingat-ingat. Ternyata itu membuka mata rakyat di sana gitu. Oh, ternyata mimpi saya ada artinya ya. Walaupun bukan untuk kepentingan orang banyak, tapi untuk diri saya sendiri gitu. Nah, itu membuka mata rakyat di sana bahwa oh iya ternyata mimpi itu bukan cuma sekedar bunga tidur, tapi memang ada maknanya kalau kita mau mencermatinya dengan lebih dalam. Seperti itu. Nah, bagaimana mimpi terbentuk? Mimpi itu terbentuk pada saat kita tidur. Kita tidur itu bisa kita pada saat kita tidur-tidur, awal-awal tidur, atau pada saat kita tidur lelap. Biasanya gitu, pasti orang bilangnya kan. Saya kemarin sempat ketemu dengan Pak Wayan Mustika dari Bali. Kemudian saya menanyakan tentang sudut pandang beliau tentang mimpi. Nah, Pak Wayan menceritakan bahwa pada saat baru tidur pun beliau suka bermimpi dan kadang mimpinya itu merupakan mimpi yang prediktif, yang untuk masa depan gitu. Tapi nggak tertutup kemungkinan mimpi juga membawa makna tersendiri. Jadi mimpi itu terbentuk pada saat kita tidur. Input yang masuk ke dalam pikiran kita itu nggak ada. Jadi yang muncul itu adalah memori-memori yang ada tersimpan di dalam memori pikiran kita. Nah, ini sleep circle. Jadi pada saat keadaan bangun, kemudian REM. Kemudian stage 1, 2, 3, 4. REM ini adalah di mana mimpi terbentuk. Jadi pada saat kita tidur, baru mulai tidur ya, kita masuk ke stage 1. Stage 1 itu yang kita suka bilang tidur-tidur ayam gitu. Ini pada saat ini kalau kita bermimpi, kita seperti melihat album foto. Jadi kayak lagi bolak-balik album gitu. Kemudian masuk ke level 2. Level 2 ini lebih dalam, tapi dia hanya stage 1 dan stage 2 ini mengokupansinya itu di dalam satu mimpi cuma 50%. Nah, kemudian turun lagi ke tahap ketiga ini. Dan tahap keempat paling dalam. Tapi mimpi itu sebenarnya ada di tahap ini, di tahap REM. Rapid eye movement. Jadi pada saat kita mimpi sebenarnya mata kita tuh gerak-gerak, terus jantung kita menjadi lebih cepat, peredaran darah juga lebih cepat. Nah, ini yang dibilang tahap mimpi di sini. Yang ini 1, 2, 3, 4 ini adalah tahap yang non-REM. Kita lelap nih yang di tahap 4 ini nih, deep sleep nih kan, ini light sleep. Nah, kemudian ini pola gelombang otak kalau kita tidur.
Ini yang pertama, ini stage kedua, stage 3, stage 4, dan masuk yang kondisi tidak terjaga. Jadi sebenarnya, kalau kita lihat di ini kan antara sadar dan tidak sadar. Jadi sebenarnya, pikiran kita tuh aktif, nggak tidur bener, tapi input dari luar nggak bisa masuk gitu. Nah, itu makanya mimpi terbentuk. Itu kalau kita mau lihat dari sisi research ya, dari sisi ilmu pengetahuannya. Kemudian ada jenis-jenis mimpi. Mimpi ini ada 3 jenis. Mimpi residual, mimpi untuk perkembangan jiwa, dan mimpi prediksi. Mimpi residual itu sama kayak yang tadi, kompensasi. Jadi misalnya seharian kita kerjaannya tuh capek banget gitu misalnya. Terus dimarahin nih sama atasan kita. Gimana sih kerjaan kamu nggak selesai-selesai gitu? Ini udah deadline, gini. Kemudian pas kita mimpi tidur, kita mimpi dimarahin sama atasan kita. Kemudian di mimpi itu kita merasa, aduh kok nggak selesai-selesai ya kerjaan kita gitu. Dalam mimpi aja kita masih dimarahin gitu, masih kerja. Nah, itu bisa mimpi residual. Bisa juga mimpi kompensasi termasuk di dalam mimpi, jenis mimpi yang ini. Kemudian mimpi yang kedua itu ada mimpi untuk perkembangan jiwa. Nah, ini mimpi yang paling banyak sebenarnya. Mimpi perkembangan jiwa itu, jadi kita itu dibuat menyadari hal-hal trauma-trauma dan masalah-masalah yang belum kita selesaikan atau tidak kita sadari bahwa kita ternyata punya masalah itu gitu. Kemudian ada lagi satu mimpi prediksi. Prediksi ini yang mimpi prediktif tadi. Ada yang untuk personal, untuk diri kita sendiri, ada yang untuk orang banyak. Yang untuk orang banyak tuh biasanya mimpi tsunami, gempa bumi, bencana alam. Nah, mimpi itu untuk orang banyak. Mimpi prediktif itu kalau untuk diri sendiri, misalnya kita mimpi kita beli rumah dengan pintunya ada di sebelah kanan, di sebelah kirinya ada pohon, cat pintunya warna putih. Terus kemudian di mimpi itu kita masuk, ada di situ langsung ada meja makan. Itu persis beberapa lama kemudian kita beli rumah yang seperti itu tanpa kita sadari, oh ternyata saya pernah mimpi ini loh, saya beli rumah kayak gini. Itu contohnya. Jadi ada 3, residual, perkembangan jiwa, dan prediksi. Kenapa sih mimpi itu penting untuk dianalisa? Mimpi itu seperti yang tadi ya, membawa pesan bagi kehidupan kita sebenarnya. Memberitahu kita bahwa ada masalah-masalah yang belum kamu selesaikan loh. Misalnya kamu itu ada masalah dengan adik, dengan kakak, dengan teman, dengan siapapun dalam hidup kita. Atau trauma-trauma yang kita lupakan dan kita buang ke bawah sadar kita. Karena sebegitu menakutkan atau sebegitu menyakitkan sampai kita tidak mau lagi mengingat itu, kita buang ke bawah sadar. Nah, itu numpuk. Kalau Pak Wayan bilang itu ya, kecerdasan semesta itu begitu luar biasa. Jadi pada saat kita tidak mau menghiraukan itu pada keadaan kita sadar, kecerdasan semesta bawah sadar kita itu yang muncul dan memberikan kita input gitu. Ingat loh, ini masih ada masalah nih yang belum kamu beresin, dan itu akan menjadi hambatan buat kita gitu dalam kehidupan kita. Itu makanya kita penting menginterpretasi, menganalisa mimpi. Nah, makna simbol. Kalau menurut Carl Jung ya, teorinya menurut psikologi, dalam mimpi itu semua yang muncul merupakan simbol. Semua karakter, gambar, gedung, bangunan, orang, warna, angka, itu semuanya merupakan simbol. Misalnya, saya mimpi TK nih. Nah, TK ini buat saya mengingatkan saya akan siapa? Misalnya adik saya. Oh, kayaknya karakter TK tuh kayak adik saya. Ada apa ya? Misalnya saya mimpi saya meluk TK gitu. Kayaknya rindu banget. Nah, itu ada apa ya dengan adik saya gitu. Bukan dengan berarti saya mimpi TK tuh ternyata, oh saya rindu TK nih gitu. Bukan. Jadi karakternya dulu dicari. Terus misalnya kita duduk di meja lagi abis dipeluk TK-nya gitu, terus saya duduk di meja nomor 3 gitu. Ada apa ya mengingatkan memori nomor 3 itu di saya dengan adik saya misalnya. Oh dulu kita itu sering main ke rumah teman kita yang rumahnya nomor 3 gitu misalnya. Nah, ada apa dengan teman kita yang
nomor 3, misalnya seperti itulah contohnya. Jadi benar-benar semuanya berupa simbol, nggak ada yang cuman sekedar apa ya, nggak ada artinya gitu, nggak ada maknanya. Nah ini contohnya nih, kayak gini. Kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat lagi pegangan tangan gini, pasti kita tahu orang ini sedang pacaran, ya kan? Kalau kita melihat ini dalam mimpi kita ya, kita mesti tahu, oh ini ada apa ya? Bukan dengan pacar kita langsung atau dengan mantan kita gitu, tapi ada yang lebih dalam di balik ini. Begitu mimpi bayi nih, mimpi hamil, mimpi punya anak, mimpi melahirkan, itu banyak sekali tuh. Terus ini kita melihat mimpi masjid, ada apa ya? Apa saya diminta sholat? Apa ada masalah apa ya saya dengan masjid yang dekat rumah gitu. Ini mimpi ujian. Ini mimpi ujian ini banyak banget nih. Kemarin kebetulan Pak Wayan Mustika juga nyebut tentang mimpi ujian. Kalau Pak Wayan bilang gini, kalau mimpi ujian itu biasanya kalau setelah saya tanya-tanya, mesti itu ada ujian yang belum selesai, ujian dalam kehidupan gitu. Jadi sebenarnya ada masalah yang mengejar-ngejar, misalnya ada deadline dalam pekerjaan atau apapun itu biasanya orang suka mimpi ujian. Mimpi pohon, apa ya artinya ya pohon ya? Pohon itu tempat kita bernaung, pohon itu memberikan kehidupan, bisa juga. Mimpi kucing, apa sih ya artinya nih kucingnya ada 5 nih. Ada kucing putih, warna pun berpengaruh loh. Kucing hitam, ada yang ini ada yang kuning, ini ada putih dan hitam, ini warnanya beda, terus duduknya di sofa seperti ini. Apa ya? Dulu kayaknya kakek saya pernah duduk di sofa yang seperti ini deh. Terus terus ada kucingnya yang apa? Nah, ini semua ini merupakan simbol gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Nah, jenis simbol personal ada 2, simbol kolektif. Simbol personal ini ya, misalnya Sandia Parinama nih. Sandia Parinama ini adalah wadah yang kami bentuk untuk membantu dan bersama-sama bertransformasi. Jadi bentuknya kupu-kupu. Sandia itu, nah dari namanya juga ini ada artinya. Sandia itu artinya union, persatuan. Parinama itu artinya perubahan, transformasi. Nah, ini adalah aksara Jawa kuno nih. Ini sa, ini pa, Sandia, Parinama kan, sa dan pa. Ini adalah inisialnya S dan P gitu. Jadi dalam satu ini aja tuh ini merupakan simbol. Jadi bukan tanda. Kalau tanda itu harus dibedakan dari simbol. Tanda itu misalnya tanda dilarang masuk, tanda dilarang parkir. Nah, itu semua tanda, bukan simbol. Karena kalau simbol itu dia punya makna yang lebih dalam gitu. Nah, ini yang kolektif, bendera. Kalau kita lihat bendera ini, kita pasti tahu ini bendera Amerika, ini bendera apa, bendera Indonesia, bendera merah putih, dan itu adalah identitas suatu bangsa, gitu. Pasport, sama, bentuknya sama kan semuanya, cuman beda warna, tulisannya pasport sama di depan. Kayak gitu. Terus mata uang dalam satu negara, rupiah, dolar, kita tahu, oh ini negara Singapura, ini negara Malaysia, ini negara Indonesia. Itu adalah simbol. Kemudian tahapan. Nah, tahapan dalam interpretasi mimpi kita itu, yang pertama itu pasti orang sering bilang gini, aduh saya kalau bangun tidur tuh pasti lupa mimpi saya. Saya juga suka gitu sih, pasti lupa mimpinya. Jadi pada saat kita terbangun, diusahakan untuk dicatat di handphone. Misalnya mimpinya tuh penting banget gitu kan. Kayaknya saya ini pasti mimpinya penting gitu. Makanya kita catat di handphone. Malam-malam kan susah ya nyari buku gitu. Cari handphone, tulis di notes. Saya mimpi ini, kemudian dipindahkan ke catatan, ditulis mimpinya aja apa, kemudian digaris bawahi yang kira-kira kayak tadi tuh, mimpi hamil di garis bawahi, atau mimpi melahirkan anaknya 2 kembar di garis bawahi gitu. Atau saya mimpi meninggal, mimpinya cuma itu doang gitu. Mimpi meninggal saya ngelihat tubuh saya dari atas gitu kan. Mimpi meninggalnya itu sama lihat tubuh dari atas di garis bawahi. Kemudian di bawahnya kita analisa. Apa ya? Analisanya itu dikembalikan ke diri sendiri dulu. Jangan dicari ke, oh kalau secara umum jangan cari di primbon dulu. Primbon, kamus, Google, apapun itu. Tapi kembalikan ke diri kita sendiri dulu. Arti angka 4 itu buat saya apa ya? Arti gedung sekolah itu buat saya apa ya? Misalnya gedung sekolah itu gedung sekolah SD.
ada apa ya saya di gedung SD? Dulu di SD itu pernah ada kejadian apa yang trauma yang sampai sekarang itu masih terbawa misalnya. Atau mimpi nyetir mobil. Mobilnya warnanya apa? Terus saya disetirin atau enggak itu pengaruh loh, itu beda loh. Kita nyetir sendiri mobilnya atau kita disetirin orang. Terus kemudian habis itu kita cari emosinya. Emosi saya tuh apa ya waktu saya mimpi itu, waktu saya masuk ke gedung sekolah itu misalnya. Kok saya takut ya? Atau oh kok saya seneng ya? Itu beda lagi. Kalau takut ada apa nih di gedung sekolah SD? Misalnya kita trauma ujian, takut ulangan. Nah, itu jadi perasaan kita mau masuk itu takut. Ada mimpi ya yang dulu itu masuk ke toilet aja tuh takut loh. Terus kadang ada juga yang mimpi di dalam toiletnya tuh udah hantunya gitu. Bukan hantunya berarti bukan toiletnya itu berhantu bukan, tapi ada sesuatu yang ditakuti di toilet itu gitu. Nah, kemudian baru kita cari, oh kalau misalnya digigit ular nih yang paling gampang deh. Ular buat saya itu, saya takut nggak sama ular? Rata-rata orang pasti takut sama ular. Kalau kita nggak takut sama ular, nah kenapa saya mimpi ular? Ular ini buat saya apa artinya? Ular itu buat orang-orang tertentu bisa aja merupakan trauma memang karena dia benar pernah digigit ular atau pernah bertemu dengan ular. Tapi untuk sebagian orang mungkin karena trauma. Nah, traumanya itu mengingatkan apa? Misalnya kita melihat ular di rumahnya Bapak X. Nah, saya tuh nggak suka dengan Bapak X. Jadi Bapak X-nya yang diproses. Ada apa ya? Masalah apa ya? Kenapa saya nggak suka dengan Bapak X? Bukan ularnya gitu. Kayak gitu. Nah, setelah itu baru kita rangkum semuanya, baru kita mikir, ini maksudnya apa ya saya mimpi ini? Pesan apa yang ingin disampaikan kepada saya? Gitu. Baru kita mengerti, oh rupanya ini loh artinya mimpi saya, pesan yang ingin disampaikan. Entah itu oleh bawah sadar kita atau oleh higher self kita, Tuhan dalam diri kita. Bisa juga karena itu merupakan mimpi prediktif misalnya. Kita diberitahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi mimpi prediktif itu jarang sekali terjadi. Dan tidak semua orang bisa mimpi prediktif seenak-enaknya gitu. Jadi memang ada, misalnya ada pesan-pesan tertentu yang penting, baru dia mimpi prediktif. Nah, ini studi kasus. Studi kasus itu pernah ya, pasiennya Jung itu bermimpi, pasiennya itu laki-laki pasiennya, bermimpi dia itu ketemu dengan perempuan yang keadaannya itu setengah mabuk dan pakaiannya acak-acakan di dalam sebuah bar. Terus dia ngomong sama Jung. Jung bilang gini, itu kayaknya istri saya deh, mengingatkan saya akan istri saya gitu. Asosiasinya perempuan mabuk itu perasaan saya kayaknya istri saya dalam mimpi. Tapi kok aneh ya, istri saya tuh sebenarnya nggak seperti itu. Istri saya itu sebenarnya orangnya cantik, rapi pakaiannya, nggak mabuk-mabukan gitu. Tapi kenapa saya melihat perempuan itu hari itu di dalam mimpi saya itu di dalam bar terus berantakan gitu kan, mabuk, perilakunya tidak senonoh. Lah terus Yung digali terus panjang lebar, ada apa dengan istrinya, ada apa dengan perempuan dalam mimpinya digali terus akhirnya pesan yang ingin disampaikan oleh mimpi itu adalah bahwa ternyata dalam sisi seseorang itu ada sisi feminin dan ada sisi maskulin. Yin dan yang itu selalu ada. Kita punya rasa belas kasihan, itu sisi yin kita. Kita punya kemampuan untuk mengambil keputusan, itu sisi yang kita. Nah, perempuan dalam mimpi si laki-laki ini, si bapak ini adalah sisi femininnya dia, sisi yin-nya dia. Dia itu, sisi yin-nya itu berantakan banget gitu. Dia tidak pernah menyadari bahwa dia tuh juga memiliki sisi yin-nya. Nah, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Dia hanya menampilkan dirinya tuh sebagai laki-laki, dia tidak pernah mau menggunakan intuisi misalnya. Karena kan intuisi masuk di sisi feminin ya, di sisi yin. Nggak mau dengerin intuisinya, nggak punya empati, dia kasar, dia kejam gitu kan. Dia tidak mau memakai sisi yin-nya. Nah, dengan mimpi itu, dia diingatkan, ingat ya, kamu tuh juga punya intuisi loh yang harus diperhatikan. Terus kamu juga sebenarnya punya empati, kamu tuh juga sebenarnya
baik hati gitu kan. Selalu ada dualitas dalam kehidupan kita ya. Sisi baik dan buruk, sisi gelap dan terang gitu. Nah, itu dengan mimpi itu sebenarnya Bapak ini diingatkan untuk ingat ya, kamu punya dualitas dalam kehidupan kamu. Kayak gitu. Itu contoh studi kasus yang di Jung ya, pasiennya Jung. Nah, kemudian bagaimana kita tahu bahwa mimpi kita itu artinya benar gitu. Kita menganalisanya tuh benar. Bukannya saya halu nih, saya bisa terbang. Oh, ternyata saya benar bisa terbang nih. Kayaknya saya bisa out of body experience gitu. Biasanya Jung itu mengajarkan cari ininya, sinkronisitinya. Sinkronisiti itu maksudnya dari sekitar alam kita. Misalnya kita mimpi arti mimpi kita itu adalah kita harus mengunjungi makam nenek misalnya. Kemudian tiba-tiba ada yang telepon dari orang tua, kita mengunjungi makam nenek yuk gitu. Nah, itu adalah sinkronisiti. Jangan cari sinkronisiti dari handphone ya, karena kan sekarang handphone itu bisa dikupingin tuh. Jadi kalau kita lagi ngobrolin tentang mimpi nih kayak gini nih, nanti handphone kita bisa memunculkan di sosmed terutama ya tentang mimpi, tentang karyung gitu. Jadi carinya itu dari alam sekitar. Nah, kalau memang kita dapat sinkronisitinya, dapat pembenarannya, itu tuh berarti mimpi kita itu benar kayaknya menganalisanya seperti itu. Sekian sharing saya tentang mimpi. Kalau misalnya ada yang mau menanyakan, silakan. Ya, terima kasih Mbak Evelyn. Ini Terima kasih. menarik ya, sebenarnya kayaknya kalau menurut saya nih kalau digali lagi lebih dalam lagi asik nih. Nah, sebelumnya ada yang mau saya tanyain Mbak. Kalau di kondisi REM itu ya, rapid eye movement itu kurang lebih sama nggak ya kayak misalnya kalau kita dalam meditasi gitu ya, yang kondisi trance gitu. Nah itu gimana tuh Mbak kira-kira? Oh, dalam keadaan meditasi itu kemarin di webinar yang satunya pernah ada yang nanya begini, Teh Eka. Kok sejak saya rajin meditasi, mimpi saya jadi lebih sering, dan saya lebih jelas, dan saya lebih sering ingat gitu. Kalau menurut saya, meditasi itu dalam keadaan di level 3, bukan di REM. Jadi keadaan Oh, meditatif. Jadi dia turun ke dalam, dan itu karena kita sering meditasi, pikiran kita itu jadi lebih jernih. Dan itu saya juga tanyakan pada Pak Wayan Mustike ya. Pak Wayan bilang, iya betul seperti itu. Jadi lebih jernih, lebih clear gitu. Jadi melihat segala sesuatunya juga dengan lebih jelas. Eh, Kalau kita mau menganalisa mimpi ya, kan manusia itu pasti punya defense mechanism ya, mekanisme pertahanan ya. diri. Nah, dengan meditasi, berarti kan kita lebih sering mengenal diri kita sendiri gitu, masuk ke dalam diri kita ya, nggak selalu Ya. melihatnya keluar. Nah, dengan begitu kan lama-kelamaan ego kita pun juga nggak sebesar yang biasanya, dan juga defense-nya kita turun. Nah, pada saat itu kita lebih bisa menganalisa mimpi kita nggak seolah-olah, oh pembenaran bahwa, oh ternyata saya bener nih kelakuan saya yang kayak gini nih, sebel sama dia, marah sama dia, ini benar. Enggak. Kita udah bisa melihat dengan lebih jelas gitu. Dengan kita lebih sering meditasi sebenarnya. Kalau menurut saya. Iya. Oh jadi seperti kita lebih menggali lebih dalam lagi gitu ya Iya. mengenai diri kita ya. Ya, Iya. makasih Mbak Evelyn. Ini udah ada 3 yang raise hand. Saya persilahkan Bapak Adi. Ya, terima kasih Bu Eka. Ya, Selamat malam Bu Evelyn dan Bapak Ibu semuanya. Saya sangat tertarik tentang mimpi ini, Bu. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, begini, Bapak Ibu saya kan sudah meninggal, Bu. Saya ingin sekali bermimpi bertemu beliau. Ini. Tapi sampai sekarang tidak pernah bermimpi beliau berdua. Katanya orang Jawa, kalau nggak bisa bermimpi orang tua berarti orang tua tidak sayang
dengan anaknya. Padahal setiap hari setelah sholat, saya selalu kirim doa. Seperti yang Ibu Evelyn tadi sampaikan, ketika bermeditasi, dia akan mudah bermimpi. Nah, itu bagaimana terkait hal tersebut yang pertama. Kemudian yang kedua, di manuskrip-manuskrip Jawa, itu sering diceritakan bermimpi. Bermimpi dalam hal ada yang mimpi makan bulan, ada yang mimpi memangku bulan. Dua objek, satu objek yang sama itu, tapi caranya berbeda itu juga maknanya beda. Kalau yang Nawang Wulan itu memangku bulan itu dia akan dibuang oleh Brawijaya, tetapi kalau Mas Karebet itu memakan bulan, itu dia menjadi jabatannya naik. Itu apakah juga termasuk studi kasus atau apa? Dan yang terakhir gini Bu, ada yang sering bermimpi, enggak pandang bulu itu siang, pagi atau malam. Itu sering bermimpi, ada yang sering didatangi ular, anjing, tidak mengenal waktu Ibu. Itu bagaimana? Apakah itu juga terkait perkembangan jiwa atau yang lainnya? Demikian Bu Evelyn, terima kasih. Terima kasih, Mas Adi. Saya juga menanyakan hal yang sama, Mas Adi, sama Pak Wayan. Pak, bisa nggak mimpi itu kita atur? Saya tanya gitu. Pak Wayan bilang, kalau saya bisa. Misalnya, nah ini kembali lagi. Saya mau menanyakan, misalnya saya lagi bingung, mau mengambil keputusan, harus A atau harus B. Itu biasanya saya minta untuk bisa dimimpikan bagaimana harus mengambil keputusan. Nah, biasanya bisa. Jadi kalau menurut saya ya, hal seperti itu kita mimpi diatur itu kan kadang ada namanya tuh, kita bisa mengatur mimpi. Tapi terus dalam keadaan meditatif itu kan sebenarnya sembahyang. Doa itu kan dalam keadaan meditatif ya Pak, ya Mas ya. Nah, jadi saya bilang mimpi itu bisa diatur. Tapi kembali lagi dengan pertanyaannya Mas Adi tadi ya, pingin sekali mimpi ketemu dengan orang tua. Apa yang melatar belakangi Mas Adi pingin mimpi ketemu orang tua? Pertanyaan saya nggak usah dijawab ya Mas. Kalau memang ini kan untuk umum ya, jadi ini untuk refleksinya Mas Adi sendiri nanti. Kenapa Mas Adi pingin ketemu orang tua? Kangen. Kalau kangen, kalau menurut saya ya, mimpi itu biasanya karena ada hal yang harus dibereskan. Selama ini hubungannya Mas Adi dengan orang tua mesti baik kan? Kalau misalnya baik, makanya orang tuanya nggak merasa perlu harus dimimpiin. Karena memang tidak ada masalah yang harus dibereskan oleh Mas Adi gitu dengan orang tua gitu. Jadi bukan karena nggak disayang, tapi ya memang saya ngerti, saya juga kadang-kadang pingin mimpiin orang yang udah meninggal gitu kan, tapi itu sulit sekali loh, nggak semuanya bisa. Nah, saya kenal dengan seorang penulis buku namanya Mas Herwiratno. Ini berkaitan dengan jiwa-jiwa. Jadi beliau ini bisa berkomunikasi dengan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Nah, biasanya jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal itu kalau memimpikan kita atau mengikuti kita gitu ya, itu biasanya tuh karena mereka minta tolong. Ada sebabnya gitu. Dan nggak semua orang juga dimimpiin atau didatengin atau diikutin gitu kan. Itu berkaitan dengan jiwa-jiwa sih kalau mimpi orang yang sudah meninggal. Jadi nggak selalu mimpi orang yang sudah meninggal karena misalnya malah terbalik nih Mas, kalau misalnya mimpiin orang yang sudah meninggal karena mungkin saya kangen gitu ya. Belum tentu juga. Mungkin minta doa kita gitu. Mungkin kita harus mengunjungi makamnya. Itu bisa juga begitu. Jadi kalau Mas Adi mau coba aja nanti pas lagi sholat atau lagi sembahyang gitu,
Coba bilang aja saya mau dong dimimpiin ketemu dengan orang tua, kangen gitu. Atau mungkin nah di teorinya Jung itu ada yang namanya aktif imajinasi. Sebenarnya itu adalah dalam keadaan meditatif, tapi otak kita, pikiran kita secara aktif memunculkan gambar, memunculkan konsep. Misalnya Mas Adi mau ketemu dengan ibu, dalam keadaan sholat atau dalam keadaan sembahyang berdoa atau dalam keadaan meditasi, Mas Adi memikirkan ketemu ibu duduk di depan, Mas Adi meluk, itu namanya aktif imajinasi. Jadi paling nggak bisa menyalurkan rasa kangen gitu. Itu bisa Mas, itu ada. Cuman di sini nggak saya bahas karena itu adalah step yang termasuk dalam dan itu masuk ke arah yang meditasi yang dalam gitu. Seperti itu. Kemudian nawang bulan, mimpi bulan ya. Makan bulan dan memangku bulan itu pasti ada bedanya. Dikembaliin dulu ke masing-masing orangnya. Kalau untuk Mas Adi itu, bulan itu sebenarnya apa? Jadi konsep bulan untuk Mas Adi dan konsep bulan untuk secara umum. Kalau untuk Mas Adi itu bulan apa misalnya? Coba saya tanya. Bulan itu sesuatu yang indah. Oke. Kalau sesuatu yang indah itu mengingatkan, ada memori apa Mas yang muncul kalau lihat bulan? Memori yang baik-baik, yang indah-indah. Ya, misalnya ada dengan siapa ngelihat bulan. Dan siapa gitu? Nah, itu yang dicari, Mas. Kemudian kalau secara umum, bulan itu adalah energi feminin. Jadi mewakili ibu. Kalau matahari itu bapak, energi maskulin, yang, energi yang. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya mimpi makan bulan, apa dulu nih gitu. Terus memangku bulan, itu artinya beda lagi kan. Nah itu mungkin kalau mau kita lihat dari sejarah, di tanah Jawa itu mesti ada simbolnya. Borobudur itu kaya sekali dengan Candi Borobudur ya, kaya sekali dengan simbol. Kalau Mas Adi lihat relief-reliefnya itu, wah itu luar biasa loh, ukirannya itu. Nah itu semua merupakan simbol. Banyak ada beberapa yang saya pernah lihat ya, itu merupakan simbol kehidupan sehari-hari zaman dulu. Gitu ya, itu juga sama. Banyak sekali berupa simbol-simbol. Jadi bukan cuma sekedar orang mau gambar gitu. Enggak, tapi memang berupa simbol-simbol tertentu gitu. Kayak gitu Mas Adi. Kemudian mimpi didatangi ular. Nah, itu balik lagi, ularnya itu untuk si pemimpi apa artinya? Kadang orang bilang kalau mimpi ular itu mau ketemu jodoh loh. Kalau mimpi digigit ular itu mau nikah gitu dengan jodoh ini gitu. Tapi kalau menurut saya itu mungkin benar ya, karena kan itu sudah research dari zaman dulu juga, berarti kan sudah berkali-kali orang mimpi ular, ternyata benar dia ketemu jodoh, dan mimpi digigit ular dia benar nikah gitu kan. Itu pasti ada researchnya gitu, menurut Kawarun Nusantara. Tapi kalau kita mau lihat dari sisinya psikologium, ular itu artinya apa buat si pemimpi? Dia takut nggak dengan ular? Perasaannya pada saat mimpi itu dia takut nggak? Atau malah seneng datengin ular? Nah, ular itu melambangkan apa? Asosiasinya apa gitu? Kayak gitu, Mas Adi. Oke, terima kasih, Bu Evelyn. Sama-sama. Sudah terjawab ya Mas Adi ya? Sekiranya apa Ya, masih ya, ngegantung? ya, Bu, ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Yang lainnya ini ada Mas Hari Nuriman. Silakan Mas Hari. Baik, terima kasih Mbak Teh Eka. Terima kasih Mbak Evelyn. Barusan di bagian akhir agak sedikit disinggung soal ular, itu pertanyaan saya juga tentang ular salah satunya. Jadi nanti saya akan ke sana. Mimpi itu kan bisa mengubah seseorang, Mbak Evelyn. Ada banyak contoh sampai orang bisa
gara-gara bermimpi dia sampai pindah server, pindah agama gitu ya, pindah ini gara-gara mimpi gitu. Eh, Menariknya adalah yang barusan seperti yang Mbak Evelyn bilang soal ular itu, tafsir mimpi itu berbeda di setiap kebudayaan. Bahkan mungkin di setiap orang itu berbeda. Jadi kalau mimpi digigit ular itu bisa menikah, di kebudayaan lain bisa dapat keuntungan, di kebudayaan lain dapat kemalangan gitu ya. Nah itu sementara Carl Jung itu membahas tentang di bawah sadar itu, bahwa kita sepakat tentang sesuatu yang tanpa sadar bahwa itu sama seharusnya gitu. Nah itu bagaimana mengaitkannya perbedaan tafsir terhadap sebuah mimpi yang sama, misalnya tentang ular, jika dikaitkan dengan kesadaran kolektif. Nah, kemudian yang kedua, mengenai mimpi yang berulang, Pak Evin. Mimpi yang berulang, kadang-kadang seseorang bermimpi sampai 2-3 kali gitu, kok mimpinya sama gitu. Apakah itu penegasan gitu ya, penegasan, ataukah itu berarti juga perintah misalnya gitu, karena kita udah bermimpi sekali, kita tidak laksanakan, mimpi lagi, oh ini benar-benar nih mimpi yang benar misalnya. Itu terkait dengan tadi yang ini tuh sebetulnya mimpi petunjuk, mimpi pencerahan, atau justru ini mimpi teror misalnya gitu. Kalau seseorang bermimpi tentang misalnya seorang yang beragama Hindu atau beragama Buddha atau beragama Kristen misalnya gitu, tiba-tiba dia suatu malam bermimpi tentang bertemu Nabi Muhammad misalnya gitu. Besoknya dia mimpi Nabi Muhammad lagi, besoknya mimpi Nabi Muhammad lagi, dia merasa terteror gitu. Ini nightmare. Sementara di kalangan orang Islam sendiri, kalau bermimpi Nabi Muhammad itu adalah mimpi yang benar, karena katanya setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Itu pasti kalau kalian bermimpi tentang Muhammad, itu pasti aku. Gitu. Itu sudah dipatok begitu ya, sudah dipagerin, itu pasti aku, tidak mungkin. Nah, sementara kalau yang bersangkutan si pemimpi ini bukan beragama Islam, dia kan merasa terteror ini kan. Ini saya didatangi berturut-turut oleh seseorang yang tidak saya yakini. Nah, itu mungkin bagaimana dari sisi Jungian interpretation gitu. Demikian Mbak. Terima kasih. Makasih Mas Hari pertanyaannya. Pertanyaan yang pindah agama nih ya. Ini pernah terjadi pada teman saya sendiri. Jadi teman saya ini agamanya Islam. Kemudian satu hari dia bermimpi didatangi Yesus. Bingung lah beliau kan. Dan itu mimpi bukan cuma sekali deh kayaknya. Jadi dianggap, oh kayaknya bener deh saya harus pindah agama gitu. Karena Yesus loh yang datang. Dan betul Mas, dia pindah agama. Pindah jadi Katolik. Tapi kemudian hidupnya itu malah menjadi, bukan saya bilang salah karena pindah agama ya, tapi hidupnya itu setelah pindah agama, memang beliau itu menjadi, kita tuh sampai pada manggil dia tuh santa gitu. Karena saking taatnya beribadah, saking lurusnya hidupnya gitu. Tapi kemudian beberapa tahun setelah pernikahan dengan suaminya yang agama tersebut, itu suaminya punya istri lagi. Nah, hancurlah hidupnya Santa ini gitu. Jadi dia merasa apa sih ya, ini apa salah gitu kan pindah agama gitu misalnya. Begitu juga kalau sama dengan Nabi Muhammad, mimpi didatangi Nabi Muhammad. Di agama Islam itu zaman dulu tuh ada tafsir mimpinya Ibnu Sirin, Mas Hari. Jadi menurut Ibnu Sirin itu mimpi yang baik itu berasal dari Tuhan, dari Allah. Tapi kalau mimpi buruk itu berasal dari setan. Itu secara sejarah tuh seperti itu. Dan kemudian di agama Buddha pun sama. Mimpi yang baik itu berasal dari Tuhan. Mimpi yang buruk itu dari setan, dari roh jahat gitu. Dan di agama Buddha itu ada tambahan, kalau kitanya sudah bersih, kita sudah tidak punya rasa marah,
tidak punya emosi negatif, biasanya kita mimpinya udah tenang-tenang aja, nggak mimpi lagi dikejar-kejar, nggak mimpi lagi dibunuh gitu, atau mimpi membunuh orang kayak gitu. Nah, kemudian kembali lagi ke mimpi didatangi Nabi Muhammad. Di agama Katolik pun, kalau didatangi oleh tokoh-tokoh agama, kita juga harus melihat nih, kalau kata pastor-pastor tuh, kita harus melihat apakah Yesus yang datang itu bersinar terang. Kalau Yesusnya bersinar terang, itu pasti Yesus yang datang. Tapi kalau nggak ada sinarnya, wah itu setan, hati-hati gitu. Nah, kalau kita mau lihat dari sudut Jungian ya, dikembalikan lagi. Begitu juga Pak Oyan Mustika kemarin waktu saya minta beliau untuk menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang muncul dalam mimpi. Kecerdasan bawah sadar kita itu sebenarnya itu luar biasa. Jadi mereka tahu nih, oh Pak hari ini agamanya Islam, yang dimunculkan itu Nabi Muhammad. Atau misalnya orang ini agamanya Buddha, yang dimunculkan Siddhartha Gautama gitu. Sebenarnya yang ingin disampaikan itu adalah karakternya tokoh yang hadir dalam mimpi kita. Misalnya Nabi Muhammad, apa gitu karakternya Nabi Muhammad untuk Mas Hari? Mesti nggak selalu sama. Pasti ada yang sama lah ya. Tapi pasti nggak selalu sama. Mungkin kalau buat Mas Hari, mungkin Nabi Muhammad itu kok kebapaannya saya merasa seperti punya bapak yang welas asih atau apa. Masing-masing orang beda. Nah, itu yang ingin disampaikan gitu oleh mimpi kita dari bawah sadar itu. Kemudian Yesus, begitu juga Siddhartha Gautama. Sama aja. Jadi karakternya terus mengingatkan Mas Hari itu akan siapa? Nabi Muhammad mengingatkan Mas Hari akan misalnya akan bapak atau kakek itu yang bijaksana, yang rajin sembahyang, bisa aja begitu. Atau kalau kita melihat dari sudut agama, ya pasti Nabi Muhammad yang datang dan menyampaikan pesan. Pasti kan ada pesannya tuh, Mas. Nah, pesannya itu yang harus diperhatikan juga gitu. Apa sih yang ingin disampaikan pesannya itu? Kemudian mimpi yang berulang. Mimpi yang berulang itu biasanya itu urgent udah. Ini mimpi udah muncul sekali, kita cuekin. Mimpi lagi, kita cuekin lagi. Mimpi lagi, kita cuekin lagi. Kadang mimpi berulang itu mimpinya sama, persis sama. Atau temanya aja sama. Misalnya mimpi berenang. Ada klien saya satu yang mimpinya berenang. Mimpinya berenang terus, di kolam renang terus. Tapi di kehidupan nyatanya itu memang klien saya ini senang sekali berenang. Tapi dalam mimpi dia nggak pernah bisa berenang. Jadi dia cuma berdiri di pinggiran kolam renang gitu. Nah, itu ada masalah memang dalam kehidupan yang memang harus dibereskan. Nah, kayak gitu. Itu jadi benar-benar harus diperhatikan, harus di apa ya? Oh ya ini saya mimpi ini udah 2 kali, 3 kali gitu. Ini ada apa sih pesan yang saya nggak ladenin gitu dari bawah sadar saya gitu. Kemudian mimpi ular kembali lagi perasaan, emosi, dan asosiasi ular itu terhadap masing-masing orang itu berbeda-beda. Nah, itu yang dicari, Mas Hari. Oke. Kira-kira gimana? Terima kasih, Ji. Terima kasih, Ji. Sama-sama. Ya, terima kasih Mas Hari. Ya, Lalu Terima kasih. ada Mbak Sri, silakan Mbak Sri Wahyuni. Ya, terima kasih Mbak Eka. Selamat malam Sama-sama. semuanya. Selamat malam Bu Evelyn. Malam. Saya Mbak Yuni. menanyakan iya. Saya menanyakan soal kompensasi, mimpi yang kompensasi itu ya. Ketika kita menginginkan sesuatu di kehidupan nyata belum terpenuhi, tapi ternyata di dalam mimpi itu terpenuhi. Seperti itu. Atau memikirkan sesuatu di alam nyata, akhirnya terbawa ke dalam mimpi. Apakah itu nanti, apakah mimpi itu bisa menjadikan alat kita untuk merilis emosi atau tidak masuk ke alam bawah sadar dan terpendam seperti itu kan kadang keinginan yang kuat atau sesuatu keinginan yang belum tercapai kadang itu kan membuat kita
down atau bagaimana seperti itu. Ya, Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. terima kasih Mbak Yuni pertanyaannya. Yang namanya mimpi kompensasi yaitu apa yang kita tidak bisa dapatkan, tidak bisa kita capai dalam kehidupan nyata, itu muncul di mimpi. Jadi dalam mimpi misalnya kita kepingin pergi ke Malaysia, tapi kita belum sempat atau memang belum bisa eh, belum bisa ke sana lah gitu karena pekerjaan masih banyak atau apa. Dalam mimpi kita pergi gitu. Jadi itu seperti yang tadi Mbak Yuni bilang, seperti mau merilis bawah sadar itu merilis apa yang ingin kita capai. Tapi bisa juga itu menjadi pengingat. Ingat loh, ini masih eh, ada sesuatu yang belum kamu capai, ada yang ingin kamu capai, tapi ada sesuatu yang sebenarnya yang lebih banyak itu adalah kalau yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kita butuh untuk melakukan hal ini. Nah, itu biasanya diingatkan oleh bawah sadar kita. Sedangkan di dalam kehidupan nyata kita tidak melakukannya atau kita mengabaikan keinginan keperluan kita itu gitu. Seperti itu Mbak Yuni. Jadi bukan cuman kompensasi aja tapi berupa pesan bahwa ada hal ini loh yang belum diperhatikan gitu. Kira-kira begitu Mbak Yuni. Siap, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mbak Sri Wahyuni. Saya lanjut langsung lagi ya ke Mbak Gedi. Silakan Mbak Gedi. Hai Kak Evelyn, nice to meet you. Ini bidang Nice to yang meet sangat you. esoteris, seneng dengernya. Aku sendiri pengalamanku soal mimpi itu sangat aktif ya. Jadi seolah-olah aku ngapain, lalu aku ngapain, lalu aku ngapain. Kalau Cici tahu film Inception ya kira-kira seperti itulah. Kayak saya di sini, lalu saya di sana, lalu saya di sana gitu. Jadinya aku ngerasa lebih banyak tidak bertautan sih daripada ada kayak jalan cerita yang runtuh gitu. Jadi aku pengen tahu kalau dari Jung itu seperti apa perspektifnya, terus juga mungkin kalau J. Evelyn ada pengalaman juga sama klien yang seperti ini, I'd love to hear about that. Oke. Thank you pertanyaannya. Eh, Kalau film Inception itu filmnya luar biasa ya. Sulit banget untuk dimengerti kalau yang nggak bisa ngikutin. Susah banget itu. Tapi berarti pikirannya kan sangat aktif ya. Sangat aktif. Nah, eh, Jung sendiri tuh kalau mencatat mimpinya itu tuh rumit banget juga. Detail sekali. Dan Jung itu tukang gambar. Itu gambarnya bagus banget. Jadi kalau beli red book-nya Jung ya, itu penuh dengan gambar yang bagus-bagus gitu. Saya senang banget karena banyak gambarnya. Jadi memang mimpinya itu ribet dan detail. Coba aja dicatat, satu-satu dianalisa. Yang kalau dibilang gini ya, oh saya nggak bisa inget nih mimpi saya, yang dicatat yang inget aja. Misalnya mimpinya, klien saya cuma pernah mimpi yang saya inget, mimpinya panjang, tapi yang saya inget tuh cuma sepotong. Saya ngelihat diri saya dari belakang. Udah, itu aja katanya. Tapi justru setelah dicari tahu, itu banyak sekali loh simbolnya. Dia melihat ke depan doang, dia melihat diri dari belakang kan. Berarti itu tuh cuman udah lewat gitu loh, udah masa lalu. Jadi harus dia tinggalkan, harus di let go gitu kan. Kayak gitu. Terus udah gitu berarti juga dengan permasalahan-permasalahan yang ada, dia harus mulai melepaskan satu persatu gitu. Jadi banyak, nah kalau dalam kasusnya Gaby ini kan kebalikan nih, banyak banget, dicatat aja satu-satu. Terus digarisbawahi, dicari asosiasinya, ini artinya apa sih? Baru dicari secara keseluruhan. Ini mimpi ini pesannya apa gitu. Berarti banyak mimpi, banyak masalah kah? Itu saya kembalikan ke Gaby. Oke. Iya. Belum tentu kok, belum tentu juga orang yang mimpinya ruwet kayak gitu tuh hidupnya ruwet. Mimpi yang tadi cuman ngelihat diri dari belakang tuh hidupnya ruwet banget. Jadi nggak pengaruh kalau saya bilang.
Oke, thank you so much. You're welcome. Jadi bukan berarti bermimpinya banyak dan random gitu menjadi masalah ya. Nggak berarti Ya, hidupnya ruwet gitu. bukan berarti hidupnya ruwet gitu. Siapa tahu itu juga memberikan reward bahwa kita sudah berhasil melakukan sesuatu gitu, kayak sepertinya ya. Karena kan memang dari paparan Mbak Evelyn itu kan lebih mengarah ke diri sendiri ya. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Gedi. Yang paling tahu kan diri sendiri, Teh Eka. Iya betul, pasti. Jangan dibikin ruwet lagi dari mimpi gitu lah ya. Iya betul. Ya, baik. Saya lanjut ya, Mbak Evelyn. Ini ada Mas atau Mbak GVB. Terima kasih, selamat malam. Salam budaya, Rahayu. Begini, tadi saya mengikuti dari awal, memang agak terlambat sedikit. Namun, apakah dalam perspektif Jung, mungkin Mbak Evelyn, Mbak Eka, Mbak Evelyn terkait dengan konsep dari Jung sendiri, apakah ada variabel mengenai waktu dan tempat, artinya tempus dan locus. Kalau di konsep Jawa yang seperti saya ketahui, mengenai tempusnya itu ada titiyoni, gondoyoni, puspotajem. Artinya ada waktu yang hanya merupakan bunga-bunga tidur saja terkait dengan konsep kesadaran dalam alam bawah sadar, dan juga ada yang memang patut ditafsirkan seperti itu. Kemudian terkait dengan tempat atau lokusnya, saya juga berpikiran kenapa kok itu penting ya, mungkin dari konsep Jung yang Mbak Evelyn ketahui, apakah mengenai tempat itu juga pengaruh variabel tempat, di mana ketika kita bermimpi itu apakah sama ketika kita lagi tidur di hotel atau sedang bermimpi di tempat-tempat sakral yang terkait dengan spiritual. Nah, kemudian dari konsep-konsep tadi, apakah bisa dikejawantahkan atau dikonkretkan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan nantinya adanya sebuah tafsir-tafsir lagi. Mungkin begitu aja. Terima kasih Mbak Evelyn, mohon maaf apabila ada saya kata salah. Mbak Eka, makasih. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi terkait mimpi, terkait waktu, saya itu kan juga sempat mempelajari Tantra Sastra ya, Pak. Jadi menurut guru saya itu, di kebudayaan Hindu pun sama. Jam sekian itu bunga tidur, jam sekian itu benar mimpinya itu benar, jam sekian itu ada artinya tertentu gitu. Memang itu ada, bukan cuma dalam keadaan dalam budaya Jawa, tapi di budaya Hindu pun sama. Makanya kemarin Pak Wayan Mustika itu bilang, saya tanya gini, Pak Wayan itu gimana caranya kita tahu bahwa mimpi kita itu benar nih, nggak halu kita, atau mimpi mempunyai pesan prediktif dan tertentu. Kalau Pak Wayan itu bilangnya gini, oh kalau bisa tiba-tiba terbangun, terus kita mimpi sesuatu yang penting yang kadang merupakan jawaban kita, itu biasanya benar gitu. Nah, terkait waktu, kalau dalam Jung itu sebenarnya yang dibilang tadi, cuman benar itu mimpi di tahap REM. Itu berdasarkan research, Mas. Jadi bukan cuman berdasarkan teori, tapi ada research-nya. Jadi mimpi itu pada saat input dari luar terputus, jadi yang muncul itu adalah dari alam bawah sadar, memori-memori yang udah ada di dalam pikiran kita, gitu. Nah, terkait tempat, misalnya nih ya, pada saat kita itu juga pengaruh dalam mimpi kalau menurut Jungian metode ya, metode Jungian. Misalnya kita tidur tangan kita kegantung gitu, kegantung di atas kah atau kegantung di bawah gitu. Itu kita tuh bisa mimpi kita tergantung, kita digantung gitu, atau kita gantung diri gitu, bisa juga. Karena ada pasiennya Jung juga yang kayak begitu. Atau kita pas lagi tidur, terus suara sirena itu kenceng banget gitu. Nguing, 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 ambulans misalnya di dekat rumah kita lewat. Itu pun masuk ke dalam mimpi bisa. Jadi kita mimpi kita
kita dikejar-kejar mobil polisi gitu misalnya. Itu bisa aja, bisa terjadi. Jadi tempat itu bisa berpengaruh pada mimpi kita juga. Seperti itu. Pak, siapa tadi namanya? Pak GVB. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Sampun Mbak, Agung Mbak nama saya Mbak, mohon maaf. Mas Agung, ya. Nah, ini berikutnya Mas Tony, silakan Mas. Ya, terima kasih. Dikasih kesempatan juga nih saya. Bu Evelyn, ya ini ada satu kasus yang saya alami. Mungkin ini memang sulit ya. Mungkin bisa terbantu oleh Bu Evelyn. Jadi begini, ada seorang ibu dan anak perempuan ya, datang ke saya. Dia menceritakan bahwa suaminya itu ngigau. Ini bukan mimpi, mengigau. Ngigonya itu jelas sekali. Ngigonya itu jelas sekali. Dia berkata extraordinary, katanya gitu. Nah, saya kan bingung. Saya tanya sama ibu itu, suamimu menceritakan mimpinya enggak? Ngigonya ngomong extraordinary, tetapi menceritakan mimpinya enggak. Justru kata ibu itu, saya datang ke bapak, ke saya, itu mau menanyakan mimpinya itu apa lah ini. Monggo. Sampel tapi saya nggak bisa nemuin ini. Iya, Pak. Kalau kayak gitu saya juga bingung ya, karena biasanya dari klien saya semuanya itu yang ada adalah mimpinya itu yang dianalisa. Tapi kalau disuruh mundur, lah si pemimpinya Mundur ini, ya. si suaminya ini inget nggak gitu mimpinya sendiri? Ya tapi Nggak ada background memang, ada background yang sedikit agak saya bisa ke arah itu ya, karena ini suaminya itu sekarang dalam keadaan tersangka. Oh, oke. Gitu loh. Tapi Jadi suaminya makanya nggak saya ingat. nggak inget mimpinya tapi lah kan Iya, itu iya. loh. Ini anu lah Iya. selingan aja Selingan. Bu Evelyn. Iya, Pak. Tapi lucu ya, Pak ya gitu. Iya lucu makanya. Oke, Terima terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. Mas Tony. Ya mungkin justru yang dikulik itu kata-kata extraordinary-nya apa? Iya benar. Kata extraordinary-nya itu. Iya, memang akhirnya jatuhnya prediksi ya gitu kan. Prediksi, betul. Betul. Iya, terima kasih Mas Tony. Ya, saya lanjut lagi ke Mas Bambang Subekti. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Selamat malam, Pak Eka. Terima kasih. Selamat Dan malam. Mbak Evelyn, selamat malam. Saya pernah mimpi, tapi mimpi saya itu tertrigger oleh karena cerita almarhum ibu saya. Jadi waktu kecil itu saya sering diceritain ada di satu tempat itu indah sekali pemandangannya, di kaki bukit di situ ada sungai, batu-batunya tuh bersih-bersih sampai ikan pun kelihatan lagi berenang di dasarnya tuh kelihatan. Nah, saya dijanjikan oleh almarhum ibu saya waktu itu, kalau kamu naik sekolah nanti, saya ajak ke sana kayak gitu. Nah, itu kira-kira waktunya masih 3 bulan lah untuk kenaikan kelas itu. Tapi bayangan cerita yang diceritakan oleh almarhum ibu saya itu benar-benar nempel di ini saya, keindahannya itu nempel gitu. Nah, satu malam saya bermimpi bahwa saya itu lagi jalan menuju ke sana. Jalan-jalannya, lekuk jalannya, naik turun jalannya, kemudian setelah sampai di bukit saya ketemu dengan sungai yang jernih apa segala macam itu. Nah, mimpi itu
apa ini setelah tersadar, oh ternyata saya hanya mimpi kayak gitu. Nah setelah datang waktunya 3 bulan kemudian saya naik sekolah, janji ibu saya ditepati, diajaklah saya jalan. Nah begitu saya melihat jalan itu kok ini seperti plek, seperti ada yang dalam mimpi saya kayak gitu. Sampai ke rumahnya, sampai ke rumah tujuan itu sama persis ya gitu. Nah itu fenomena apa? Bentuk mimpi yang bagaimana? Saya bingung kayak gitu. Nah apakah Carl Jung juga membahas dalam hal mimpi yang seperti itu? Itu saja sementara Mbak Evelyn. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Bambang, terima kasih pertanyaannya. Itu mimpi prediktif udah jelas ya Pak, karena kan udah persis sama dan Ya, diliatin dulu sebelum diajak ibu ke sana, almarhum ibu ke sana, udah betul. dikunjungi dulu dalam mimpi. Itu mimpi prediktif yang sifatnya untuk pribadinya Pak Bambang. Kalau pesan yang ingin disampaikan itu biasanya adalah untuk gula-gula gitu loh. Nanti kalau naik kelas nih bisa ngunjungin tempat kayak gini kan jadi terpacu tuh belajarnya kan, karena Ya tempatnya betul. indah sekali. Nah Betul itu sekali. Betul. pesannya seperti itu. Jadi Ya, ya. prediktif itu pesannya kayak gitu kadang-kadang. Jadi untuk memacu semangat kita gitu untuk belajar. Jadi kalau naik kelas nanti pergi ke sana sama almarhum ibu kan mau seneng banget pasti tempatnya begitu indah gitu. Betul. Apalagi persis sama dan biasanya kalau prediktif tuh memang gitu Pak. Prediktif personal itu kayak gitu. Persis sama. Ada kawan saya juga sahabat, mimpinya juga seperti itu. Mimpi nikah dengan suaminya yang sekarang, punya anaknya yang sekarang, pindah rumahnya yang sekarang. Itu persis sama. Dan itu udah diliatin sebelum beliau menikah gitu. Persis sama. Nah, itu baru prediktif. Makanya kenapa mimpi perlu dicatat? Jadi kita tahu dan biasanya dicatat ada tanggalnya, Pak, mimpinya. Tanggal sekian, keadaan seperti ini, keadaan saya mungkin kalau ada yang extraordinary kayak tadi itu extraordinary jadi ingat. Extraordinary ditulis gitu, situasinya seperti apa. Nah, nanti kemudian kalau berapa lama kemudian itu terjadi, kita tahu, oh ternyata saya pernah mimpi ini dan ini mimpi prediktif. Gitu. Nah, satu lagi Mbak, saya sering mengalami mimpi tapi saya sadar kalau saya mimpi. Dan saya Iya. keluar dari tubuh gitu. Apakah itu out of body experience atau tapi saya sadar bahwa ini mimpi kayak gitu. Antara mimpi dan tidur kayak gitu. Artinya Tadi kayak pada saat saya dalam state mimpi, saya sadar bahwa ini mimpi. Coba saya sadarkan lagi mimpi saya kembali ke sadar, betul saya memang lagi sadar. Saya melihat diri saya lagi tidur, terus tangan pada saat saya mencoba mimpi kembali masuk ke state mimpi itu keluar lagi dan saya coba gerakan tangan itu rasa beratnya apa segala macam itu persis pada saat kita sadar menggerakkan tangan seperti itu. Nah itu apa fenomena seperti itu? Itu harus dikembalikan kepada Bapak sendiri. Apakah benar Pak Bambang itu bisa out of body experience? Karena tidak semua orang, kembali lagi, tidak semua orang mempunyai kemampuan seperti itu, tapi juga bukan berarti semua orang pasti tidak bisa melakukan out of body experience. Jadi kembali lagi kepada Pak Bambang, apakah benar mimpinya untuk keluar dari tubuh itu memang benar out of body experience. Saya diceritakan oleh Pak Wayan ya, ini mungkin ada hubungannya. Beliau punya teman satu, punya sakit alergi dari kecil sampai tua. Dan kemudian satu hari beliau marah kepada Tuhan, kenapa penyakit saya nggak pernah bisa sembuh. Kemudian dia senderan gitu, selonjoran, kemudian tiba-tiba didatengin nenek-nenek. Datengin nenek-nenek pupunya panjang, terus mukanya cantik. Terus menggelar ini slide presentasi. Ini loh keadaan tubuh itu. Ini ada Ong Sang Bang Tang Ong. Itu kan ini ya aksaranya Bali. Ong Sang Bang Tang ini tempatnya di sini, di sini, di sini. Kemudian gini, diajarin semuanya di dalam mimpinya.
Kemudian terakhir, eh, si ibu ini dibilang gini, "Nak, kamu itu kalau untuk sembuh tidak boleh makan yang bergetih, harus makan yang bergetah." Kemudian ibu ini hidupnya tuh lagi sulit sekali sampai makan untuk besok itu dia bingung dari mana uangnya untuk beli. Pas pulang dari tempatnya pemangku ini, dikasihin sango, dikasihin ayam taliwang, 1 kotak besar gitu. Ini kamu bisa untuk beberapa hari ya gitu. Nah kemudian pulanglah beliau makan ayamnya. Wah langsung keluar merah-merah itu alerginya. Kemudian baru sadar, saya di mimpi dikasih tahu seperti itu. Besokannya sampai hari ini beliau vegetarian dan itu alerginya nggak pernah hilang. Jadi memang betul mimpi itu bisa mengajarkan kepada kita hal-hal yang ingin kita tanyakan. Kayak tadi kan yang tadi ada yang nanya tentang apakah kita bisa mengatur mimpi. Mungkin bisa. Jadi mungkin bisanya itu bukan berarti kita segitu hebatnya bisa mengatur mimpi, tapi kita bisa minta pada Tuhan. Tolong kasih tahu saya bagaimana saya harus menyembuhkan penyakit saya misalnya. Atau saya kok bingung ya, saya harus ngambil jalan yang kiri atau yang kanan. Itu pasti ada jawaban. Dan memang kadang bisa lewat mimpi. Salah satunya gitu. Gitu Pak Bambang. Jadi Oke, harus terima kasih, dikembalikan Mbak. pada diri sendiri. Siap, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bambang. Di sini ada Mas Bagus yang dari tadi raise hand. Silakan Mas Bagus. Ya, selamat malam. Terima kasih Teh Eka. Terima kasih Romo, Tony, Mbak Evelyn. Ini ada pengalaman dari anak saya gitu ya. Usianya sekitar 10 tahun. Nah, dia itu mimpi cerita. Ya, aku itu mimpi kalau aku itu mimpi. Dan itu bisa double sampai 3 kali. Nah, ini saya mau tanyakan, ini fenomena apa? Psikologis atau apa? Gitu. Terima kasih Mbak Evelyn. Terima kasih Pak Bagus. Ini pertanyaannya sama dengan Mbak Gebi tadi. Inception itu adalah mimpi di dalam mimpi, di dalam mimpi, di dalam mimpi. Dan itu bukan cuma 3, bisa berpuluh-puluh. Memang itu kelihatannya sulit ya. Tapi mungkin kalau dilihat dari sudut pandang psikologi, ya itu pasti ada lah. Cuman memang harus dikaji ya Pak Bagus ya. Satu persatu diurai gitu mimpinya artinya apa. Dikembalikan lagi ke anaknya gitu. Karena pernah ada di kliennya Jung ya, ada anak umur 12 tahun, itu pernah nyatat mimpinya itu sebanyak 12 sebelum, dan itu dicatat di buku, digambar sama dia. Itu padahal dia nggak pernah lihat. Anak 12 tahun nggak mungkin bisa detail seperti itu mimpinya. Itu bisa detail seperti itu. Itu mirip dengan pertanyaannya tadi Gaby itu. Jadi memang ada anak-anak tertentu yang memang bisa seperti itu. Efeknya kemana ya Mbak? Kira-kira? Saya tidak bisa bilang efeknya kemana karena saya juga nggak ngerti mimpinya apa. Bisa aja mimpi dalam mimpi. Tadi mungkin ada kaitannya dengan ada yang nanya tentang sleep paralysis ya. Sleep paralysis itu fenomena juga tuh Pak. Jadi ini fenomena yang inception kalau kita biasanya bilang mimpi dalam mimpi dalam mimpi. Tapi harus dilihat juga Pak mimpinya itu harus dipretelin satu persatu juga gitu. Baik. Oke. Ya baik. Terima kasih Mbak Evelyn. Terima kasih Pak Bagus. Teh Eka, saya jawab yang Mbak Indah ini nanya tentang sleep paralysis sama ketindihan itu biasanya terjadi karena pikiran kita itu udah aktif, udah bangun kita tuh dari tahap yang REM ya, mungkin dia udah naik ke tingkat kesadaran awake, ke kesadaran bangun, tapi tubuh kita itu belum bangun, tubuh kita itu belum siap, belum aktif. Jadi ada kesenjangan, kejedah gitu ya antara pikiran dan tubuh kita. Jadi
nggak sinkron gitu dua ini. Makanya terjadi seperti yang dibilang kalau kita tuh bilangnya ketindihan, kalau nama kerennya itu adalah sleep paralysis. Sebenarnya sama aja itu. Jadi kalau zaman dulu tuh ya kalau ketindihan tuh pasti bilangnya gini, wah ketindihan genderuwo loh, hati-hati, mesti gini gini gini. Nah itu kan secara budaya ya. Tapi kalau secara teori, secara riset itu adalah sleep paralysis. Jadi pikiran kita udah aktif, tubuh kita belum aktif. Jadi kita seolah-olah kita berasanya udah bangun, badan kita itu belum bisa bergerak gitu. Makanya itu dibilang ketindihan dan atau sleep paralysis. Baik, kalau dari chat sepertinya sudah tidak ada yang, Iya, sepertinya udah ini cuman komentar-komentar aja ya. iya. Nah, ini begini Mbak Evelyn, berarti em, kalau misalnya dari arti mimpi itu bisa juga kolektif ya berarti ya. Artinya pengertian kolektif itu ya seperti tadi yang di Get Uler gitu kan, yang bisa ketemu pacar atau jodoh gitu. Itu juga bisa ya. Tapi em, juga bukan menutup kemungkinan kan artinya juga beda bagi individu yang lain gitu ya. Iya. Jadi TK kayaknya gini ya, kalau kita mau nyambungin budaya dengan Carl Jung, mimpi Mm-mm. digigit ular itu ketemu jodoh gitu. Nikah gitu kan dengan Oh jodohnya. ya nikah. Ya, nikah kalau digigit ular. Mungkin itu berdasarkan riset, ini si A, si B, si C, si D, sampai si Z, itu kalau mimpi digigit ular tuh, mesti habis itu dia nikah gitu dengan jodohnya. Kalau kita mau lihat dari sudut jenis mimpinya Carl Jung itu adalah mimpi prediktif berarti. Berarti kalau mimpi digigit ular tuh, wah sebentar lagi kamu nikah gitu. Kayaknya gitu deh Mbak. Kalau kita mau nyambungin Oh iya. dengan Carl Jung punya metode ya. Jadi memang Mm-mm. pasti ada kearifan lokal yang juga berdasarkan riset, yang memang punya buku tafsir mimpinya sendiri, punya budayanya sendiri. Karena kan walaupun Carl Jung itu belajar dari timur ya, jadi banyak kita temuin tuh kalau saya lagi ngobrol sama teman-teman saya yang dari kelas tantra ya, kita tuh banyak nemuin ternyata kayaknya Carl Jung ini juga tantrik deh gitu, pelaku tantra gitu, karena banyak sekali teori-teorinya itu bersinggungan dengan tantra misalnya. Kalau di Carl Jung ya dibilangnya tuh eh, pertemuan antara sisi feminin dan maskulin itu namanya filo eh, ada titik tengah filosorum aduh saya lupa namanya ya. Nah di tantra itu juga ada itu titik tengah di hati sini catuspata namanya. Catuspata. Jadi pertemuan maskulin dan feminin, pertemuan antara dualitas gitu, antara feminin dan maskulin, antara yin dan yang. Terus masih banyak tuh Mbak Kak. Jadi banyak teori-teorinya Jung itu kayak dualitas, di Tantra juga ada, di Timur tuh kita ada gitu, di Buddha, di Hindu, di kebudayaan Jawa, kebudayaan Bali itu sama. Jadi walaupun seperti itu, tapi kan tetap ada budaya-budaya lokal yang kalian nggak ngerti, karena kan banyak juga dari India gitu kan ilmunya. Iya ya. Ya, jadi kearifan-kearifan lokal, budaya-budaya lokal tetap harus diperhatikan, walaupun tapi gini, eh, kalau kita punya mimpi, yang kita perhatikan, kita cari artinya tuh kita kembalikan ke diri kita sendiri dulu, baru kita cari ke kolektifnya tuh apa ya, umumnya apa ya gitu. Baru seperti itu. Kalau menurut saya, karena kan masing-masing personal, ular untuk TEK sama ular untuk saya pasti beda gitu Ya, artinya. betul betul. Ya. Ya, artinya itu kalau di luar itu bisa untuk apa ya, referensi lah gitu ya. Karena Betul. balik lagi ke simbol-simbol ini artinya buat diri kita apa. Nah, karena akhirnya kita em, lalu melihat realitanya seperti apa, kan gitu ya. Hmm. Berarti ya, Mm-mm. namanya Iya, Lin. iya betul, betul. Hmm. Ya, baik. Ada lagi yang mau bertanya, silakan raise hand. Di sini kalau dari chat.
Nih ada yang Mbak Wita ya. Mbak Wita Iya, kalau Mbak Wita. Mbak Witanya mana? Coba open cam aja. Nah, tanya langsung aja, Mm-mm. Mbak Wita. Teh Wita ini. Teh Wita ini. Mana Teh Wita? Coba open cam. Bisa nggak? Iya. Tadi itu namanya Rosarium Philosophorum. Yang Catuspata di Hindu itu, di Tantra itu, di Jung itu namanya Rosarium Philosophorum. Yang Anima Animus ini tadi pertanyaan ini tadi siapa ya? Mas sebentar. Mas Arwani ya. Mas Arwani, Anima Animus itu adalah energi feminin dan energi maskulin. Animus itu maskulin, anima itu feminin. Nah, itu berarti Mbak Evelyn kalau kayak begitu tuh, oh saya lanjut ke itu aja. Teh Wita udah open Kita cam dulu. ya. Ya, silakan. Ya, selamat malam, Mbak Malam, Evelyn, Dinda. Mbak Eki. Iya, saya ada tanya tadi, gimana tuh Mm-mm. menurut Mbak Evelyn? Nah, ini ada yang mau saya tanyain soalnya makanya minta open cam. Iya. Bubur beras merah, susu bubuk putih, susu cair murni, dan semua dalam kemasan. Teteh makan dulu ini ya, ini enak gitu kan. Nah, Iya. bubur beras merah itu kalau buat Teh Wita itu ada memori apa, asosiasinya apa, begitu juga susu bubuk putih, susu cair murni, dan kenapa dalam kemasan? Ya, Ada dalam memori mimpi, apa yang ya aku nggak tahu sih, tapi dalam mimpi itu sangat jelas kalau beliau berikan itu satu persatu, dan itu campur teh, dicampur dan makan itu enak gitu. Terus saya terbangun, karena dalam 1 tahun ini, hampir 1 tahun, saya nggak bermimpi beliau. Cuman 1 kali dan yang kedua ini. Tapi kalau ini benar-benar jelas kalau beliau menitipkan pesan itu gitu. Tapi kalau yang sebelumnya beliau hadir cuman dari jauh dan senyum. Tapi kalau yang kemarin, yang tadi saya bilang Jumat malam kemarin itu jelas beliau ambil dari tasnya gitu. Satu-satu dikasih, ini ya bubur apa mah? Ini bubur merah, nanti seduh sekalian sama ini susu bubuk putihnya dulu. Habis itu tapi campur ini teh, ini juga tambah ini nanti tambah enak gitu. Dimakan ya gitu. Oh iya mah. Tapi sampai saya terbangun pun itu belum saya buat gitu. Cuma saya langsung bangun, kok ini jelas banget ya. Ini apa pesannya gitu. Sempat kok nyata banget, kayak nyata gitu, kayak beliau tuh ada hadir gitu, terus apa yang disajikan, walaupun kalau susunya aku sampai mereknya tahu, tapi kalau yang bubur merahnya itu hanya bagian belakangnya aja, dan itu semuanya kemasannya warna hijau. Nah, Denko kan bukan warna hijau ya kemasannya gitu, aku pikir Denko kan kuning, terus susu Indomilk kan bukan hijau ya, tapi kenapa semuanya hijau gitu. Nah itu pun jadi ya coba saya keep dulu, saya nggak cari di Google nggak apa, pas kebenaran hari ini ada Mbak Evelyn, jadinya pas. Iya, ya. Gini, bubur beras merah itu biasanya dibuatin almarhum ibu itu kapan? Itu sih kalau di kita itu biasanya kayak ada satu acara yang bubur merah bubur putih, cuman itu kok bubur aja gitu. Nah itu ini apa ya? Karena bubur putihnya kan nggak disebutkan gitu, walaupun memang susunya itu semuanya putih gitu ya Mbak gitu. Tapi biasanya kalau kita bikin bubur merah bubur putih itu menyangkut syukuran ada nama baru, atau ada yang lahir, atau ada yang pemberian nama gitu, pengesahan nama, mungkin gitu ya, seperti adat-adat yang pada umumnya gitu. Itu merah putih itu terus kuning kan tadi, terus hijau, dan kau kan mestinya kuning tapi jadi hijau, kenapa? Jadi nah bubur beras merah, susu bubuk putih itu mesti ada asosiasinya.
Teh. Jadi ada lambangnya atau ada memori di dalam dalam bubuk susu putih, bubur merah, terus bubuk susu putih dan susu cair, sama kemasan Denkau itu ada mengingatkan memori apa enggak gitu? Iya, kalau Denko ya memang masa kecil kita udah familiar ya gitu karena memang mama sama papa dari kecil juga kasihnya itu gitu. Jadi memang jujur mengingatkan saya pada masa kecil saya. Karena Ya, bubur merah itu kan beliau sering kasih itu baik masa kita kecil waktu kalau dengar ceritanya beliau. Terus atau cucu misalkan kasih bubur merah gitu untuk sarapannya gitu, bubuk gitu, tinggal campur susu gitu, kayak gitu. Jadi kayak di sayanya kayak mengingatkan kembali saya saat masih kecil gitu, jadinya gitu Mbak. nah itu ada memori apa di situ? Masa kecilnya yang bagian mana? Masa kecil kan banyak luas. Nah, apa yang terkait masa kecil yang terkait dengan bubur beras merah, susu dan kau putih susu dan kau yang kemasannya kuning malah jadi hijau, sama susu cair murni dengan almarhum ibu gitu. Itu yang mesti dicari. Apa entah pada saat ada satu kali misalnya pemberian bubur merah itu ada kejadian apa, terus kenapa harus dicampur dan itu melambangkan apa? Itu pasti ada lambangnya deh. Iya, iya. Karena minta dicampur kan, dan ada urutannya. Tadi kan bilang ada urutannya, harus Iya, bubur iya, merah iya, dulu, betul. kan? Iya, iya, Itu betul. mesti Sama ada bubuk, artinya tuh. iya bubuk Denko keduanya, terus ketiganya yang Susu susu cair. cair, iya satu-satu beliau keluarinnya dan bertahap gitu. Nah itu. Berarti Coba nih. mungkin lebih kalau ditulis dan lebih detail kemungkinan nanti bisa ketemu gitu ya, Kak Evelyn Iya, ya. iya betul. Dan juga dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa saat ini atau kejadian-kejadian saat ini atau situasi saat ini. Kira-kira ada hubungannya nggak nih dengan bubur beras merah dengan susu putih dan susu cair? Kenapa harus satu-satu? Kenapa harus dicampur? Iya, sepertinya memang ada hubungannya. Iya, itu pesan itu berarti dari Iya, beliau. iya, memang ada hubungannya dalam waktu dekat ini ya memang ada hubungannya itu. Nah, Iya, iya. itu. Iya, iya, Iya. benar. Terima kasih. Iya, baru ingat saya. Baru sadar ya? Related sama rencana, iya, rencana Ya, ke depan. itu jawabannya berarti. Jawabannya yang ada rencana ke depan, nah ini jawabannya. Mungkin ada pernah bertanya, ngebatin gitu. Ya, Ya. seperti Berarti berarti kurang lebih urutannya itu kalau bermimpi ditulis, dicatat, lalu apa namanya masuk ke dalam diri dulu gitu ya, diartikan apa ini gitu ya, lalu kita baru lihat ke luar atau ke kondisi kita yang saat ini mengalami apa seperti itu ya Mbak Evelyn ya. Setelah dicatat, dicari asosiasinya, Oh, kemudian dicari periksa. asosiasi. Ya, diperiksa emosi kita. Karena emosi itu memegang peranan penting. Atau rencana ya, mungkin ada pengaruh dengan rencana masa depan gitu mungkin atau besok ya atau bulan Situasi. depan. Situasi. Lebih kepada situasi. Jadi setelah dicatat, dicari asosiasinya, simbolnya, maksudnya ini menyimpulkan apa, kemudian dilihat emosi kita tentang mimpi itu, tentang semua scene yang ada. Scene itu apa ya? Semua adegan yang ada dalam mimpi itu dicari satu persatu. Kemudian dicari ada memori apa yang muncul. Biasanya suka muncul memori. Dan yang pertama muncul itu yang belum dikorupsi sama pikiran kita. Jangan mikirnya kayak gini, kayaknya nggak mungkin deh itu. Nggak. Yang pertama muncul itulah. Itu yang biasanya benar gitu. Dan itu pun langsung aja kalau kayak gitu dicatat lagi gitu kan. Iya. Nah, iya baik. Udah cukup Terima belum kasih. ini? Udah cukup. Ya. Terima kasih Mbak Evelyn. Makasih. Terima kasih Teka. Iya, makasih. Lalu berikutnya ini ada Mas
Parwatri Wahyono. Silakan, Mas. Mas apa Mbak ya ini? Maaf ya kalau salah. Silakan. Bu Oh, Parwatri. oh ya ya, Bu Parwatri. Ya, silakan. Loh, hilang ya? Oh, mungkin jaringannya. Ya. Lalu kalau misalnya berarti gini Mbak Evelyn, kalau waktu yang tadi sempat Mbak Evelyn sebut ya, misalnya waktu gitu jam sekian itu bunga tidur gitu ya. Nah, itu kalau itu tuh memang beneran akurat berdasarkan riset atau gimana? Perlu kita catat juga nggak? Perlu kita analisa lagi nggak gitu? Kalau menurut saya waktu itu, jadi dalam satu malam ya, kalau menurut ilmu pengetahuan secara psikologi gitu, secara riset, kita masuk dalam keadaan REM itu bisa berkali-kali, Mbak. Jadi kita tidur ayam, terus ini sampai ke level 4, naik ke level REM, yang di bawah kesadaran, kemudian kita turun lagi, kemudian kita naik lagi, terus begitu, seperti yang tadi ininya. Nih, sebentar saya share screen. Seperti yang tadi. Nah, ini berkali-kali kita naik turun. Jadi, nggak selalu kita cuma satu kali. Nah, kalau menurut saya ya, beberapa budaya sudah mengatakan seperti itu, kan berarti itu juga berdasarkan riset ya. Bukan sembarangan aja gitu orang menciptakan, wah kalau jam segini bunga tidur. Tapi memang ya, kalau kita dibilang tuh selalu gini, saya juga sepertinya dulu tuh orang tua juga selalu ngomongin gitu. Kalau tidur di atas jam 12 itu mimpinya baru bener gitu. Kalau mimpinya sebelum betul, jam betul. iya, kalau sebelum jam 12 bunga tidur gitu kan. Tapi kalau menurut saya tuh mungkin gini ya. Kenapa bisa ada seperti itu kalau kita mau mengaitkan dengan sleep circle ini? Kalau kita baru tidur jam-jam 9, jam 10 gitu. Terus kita masih tidur-tidur aja, masih di tahap stage 1 gitu kan, stage 2. Jadi ini wake ini bukan turun ke REM dulu loh. Ini wake turun dulu ke stage 1, 2, 3, 4, baru naik lagi ke REM, baru turun lagi gitu. Jadi pada saat kita tidurnya lagi di posisi yang di stage 1, ya kita kayak ngelihat foto album, ya itu mungkin yang dibilang bunga tidur. Tapi kan kalau di Jung itu nggak ada yang namanya bunga tidur. Bunga tidur itu mungkin yang sisa-sisa, yang residual tadi ini nih. Nih, mimpi residual. Jadi sisa-sisa dari kegiatan kita sehari-hari itu yang kita bilang bunga tidur gitu loh. Gitu. Jadi kalau untuk perkembangan jiwa ini yang lebih dalam. Prediksi ya nggak semua orang bisa dan nggak setiap saat gitu. Dan saya perhatiin ya, dalam riset saya sendiri bahwa yang sering mendapatkan mimpi prediksi ini adalah orang-orang yang guru-guru ya menurut saya yang memang level consciousness-nya itu ini saya kaitkan dengan level kesadaran itu yang memang sudah lebih tinggi dari rata-rata. Bukan karena beliau-beliau ini, ya pasti beliau-beliau ini udah hebat lah kayak Pak Tony gini kan udah di atas kita levelnya gitu kan kesadarannya. Tapi mungkin karena dengan seringnya meditasi, sering hening gitu ya, lebih clear, lebih jernih. Dan memang mungkin punya misi jiwa yang untuk orang banyak, jadi memang punya prediksi kayak Pak Wayan Mustika, Pak Tony, guru saya juga. Itu beberapa Pak Merte ada juga, Bali Usada itu juga banyak sekali. Jadi Pak Merte itu pernah cerita bahwa saya pernah mimpi loh katanya. Mimpinya itu saya lihat rumah kebakaran, apinya besar sekali. Nah, terus artinya apa Pak Merte? Kalau saya mikirnya gini, wah ini mesti besok saya pasti dapat pasien yang kayak gini. Bener, pasien saya itu dalam keadaan marah, luar biasa, marah-marah, pokoknya dia ngomel sepanjang sesi, kata Pak Merte gitu. Sendiri, oh kalau saya
mimpi ini pasti gini. Nah, itu makanya dikembalikan lagi kepada diri sendiri, baru di Halo, Mbak Evelyn? Oh, sempat keputus tadi, Mbak. Sempat keputus tadi. iya putus. Saya ini Mbak TK-nya diem. Oh, iya, iya. Berarti kalau seperti itu bisa masuk juga ke sebenarnya belief system kita sendiri ya, kalau kayak gitu ya. Misalnya, Iya, kalau kita percaya bahwa mimpi kita ini akan begini-gini gitu, dan itu bisa bisa terjadi berarti ya. iya itu lain lagi tuh. Halo? Kadang-kadang kita terlalu mikirin gitu kan, masuk ke dalam mimpi kita gitu. Itu bisa juga. Jadi itu mimpi residual tuh. Hmm, Itu kalau dalam mimpi. teori psikologi dalam tuh sebenarnya banyak sekali variabelnya. Ada yang namanya projection, ada yang namanya anima animus, segala macam itu banyak tuh. Carl Jung membahas banyak sekali tentang projection, anima animus, variabel dalam psikologi dalam ya. Kalau mau dibahas sampai jam berapa nanti kita. Tapi yang pasti mimpi itu merupakan yang hubungannya residual. Residual. Iya. Dia juga masuk di situ. Baik. Terima kasih. Mbak Evelyn, nih ada lagi yang tanya ini di Ah, kolom chat, di kolom chat. Kalau baru tidur sebentar, kemudian mimpi terpleset sampai terkejut bangun, itu apakah hubungannya dengan capek? Nah, ini mesti ditanya kembali ke Mas Adi sendiri nih. Coba hari itu ada kejadian apa, terus kepleset itu mengingatkan emosinya apa, terus mengingatkan ada peristiwa apa nggak gitu. Mungkin pada saat kejadian nyata itu Mas Adi pas kepleset terus ada kejadian apa gitu. Nah itu mungkin mengingatkan itu. Atau ada siapa. Nah coba ini dikembalikan lagi. Saya juga nggak ini, pasti nggak bisa menganalisanya. Harus saya tanyakan lagi kembali. Maka orang suka sebel sama saya tuh Mas kalau lagi sesi gitu ya, atau kalau lagi nanya doang gitu. Saya pasti nanyanya, saya kembaliin lagi ke dia. Ah capek katanya. Kalau nanya artinya mimpi, saya lagi yang ditanya gitu. Tapi kan memang saya nggak bisa jawab. Pasti beda. Berarti Mungkin sering terjadi. itu juga bagaimana kondisi kita mungkin di saat sebelum tidur itu kan ya, berarti Mbak Bisa, Evelyn. bisa juga. Bisa ya. Kondisi apa kejiwaan yang artinya kondisi pikiran, perasaan Iya, gitu ya, itu juga bisa ya. iya, biasanya gitu. Coba Mas Adi diperhatikan setiap kali mimpi itu, coba diperhatikan ada kejadian apa sebelumnya dan dicatat. Saya mimpi lagi nih terpleset hari ini. Iya, dicatat. Jadi Gitu. sebenarnya tuh berarti kita banyak catatan tuh kalau dari mimpi. Pastinya TK, ya. apa tadi TK? Sorry, keputus. Oh ya, ya pastinya kita jadi banyak catatan itu ya, Mbak Evelyn, dari mimpi. Apalagi kalau Mbak Evelyn juga kayaknya nge-freeze. Ya nge-freeze lagi ya Mbak Evelyn ya. Iya, udah belum? Iya, Udah ya belum? sudah. Ya sudah. Nah, jadi saya tuh biasanya menyarankan disiapin satu buku khusus untuk jurnal mimpi namanya. Oh iya, betul betul. Apalagi yang mimpinya setiap hari itu, waduh, Banyak. banyak sekali. Iya, Iya. baik. Ini sebentar lagi sudah mau jam 10. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi sebelum nanti saya minta Mbak Evelyn closing statement dan Mas Tony untuk closing? Silakan yang mau bertanya lagi. Ini mumpung ini sebenarnya.
Kalau kalau di saya penasaran aja gitu, karena kan memang ada hubungannya ya, memang tadi dibilang psikologis ya, berarti ada hubungannya dengan kejiwaan kita kan, gitu Iya. dari mimpi. Karena ini benar-benar ada momennya di saya yang bahwa ya ternyata nggak bunga tidur gitu kan. Mm-mm. Ya kalau saya sendiri mengalami mimpi dulu di awal-awal itu saya banyak petunjuk ya, prediksi ya. Lebih bilangnya kan kalau bahasa kita tuh petunjuk gitu ya. Prediksi di masa depan. Jadi kalau saya itu sistemnya ya saya biarkan dulu. Akhirnya apa yang terjadi di kehidupan saya tuh suka saya kait-kaitkan gitu dengan mimpi. Karena saya kebetulan orangnya eh, sangat rajin menulis tanda kutip. Jadi hanya mengingat aja gitu kan. Nah, Iya. itu memang apa namanya? Kalau di saya ada yang terjadi. Oh ya, nah Mbak Evelyn, kalau misalnya Hmm. mimpi yang benar-benar terjadi apa adanya gitu. Maksudnya contoh gini, misal kalau saya mimpi teman saya waktu itu hamil 3 bulan gitu. Hmm. Nah, iseng saya ngomong sama dia, gue ngimpi lo hamil 3 bulan. Dan dia langsung kaget gitu kan. Tahu dari mana gitu? Ya dari mimpi saya bilang gitu kan. Tapi ternyata memang dia lagi hamil 3 bulan gitu. Nah itu kenapa nyambung di saya gitu? Itu banyak banyak kejadian yang begitu yang maaf saya bisa tahu suaminya masih selingkuh itu dari mimpi saya. Saya kan jadi bingung. Kenapa ya gitu? Apa hubungannya suaminya sama saya kan gitu ya? Tapi yang jadi teman tuh saya gitu kan sama istrinya ini gitu. Nah itu gimana tuh Mbak Evelyn? Eh, itu sih pasti mimpi prediktif lah ya, karena karena kan karena kan terjadi Prediktif. benar gitu kan, ada Iya. kenyataannya gitu TK. Jadi mungkin memang, nah itu harus dicari TK hubungannya dengan teman-temannya atau kliennya TK itu kayak gimana. Tapi kalau mau saya bahas dari perjanjian antar jiwa lain lagi. Oh iya, kalau itu dalam lah ya kan. Itu lain lagi, tapi rasa saya ada hubungannya dengan perjanjian. Entah kenapa di kepala saya muncul perjanjian antar jiwa. Jadi mungkin Um, TK kan healer ya. Jadi memang salah satu misinya mungkin untuk membantu jiwa-jiwa klien-kliennya TK dan teman-teman mungkin untuk berproses gitu. Jadi mungkin ada hubungannya, ada kedekatan, atau kayaknya mesti dicari deh TK deh, coba dicari gitu. iya ya. Tapi kalau dari bonding gitu, dari kedekatan secara emosi itu juga pasti Bisa bisa. juga, iya, bisa juga. Apalagi kan TK kan pasti empatinya tinggi. Kalau healer itu kan pasti empatinya tinggi. Nah, itu biasanya bisa menyerap energi juga. Jadi lari kemana-mana, bukan mimpi nih. Dengan mimpi. Iya ya, kan makanya saya bilang nih ini menarik banget. Tapi kalau digali itu kan dalam banget gitu ya. Iya, iya. Iya baik. Mimpi pasti dicari keterkaitannya aja coba dengan Keterkaitannya dengan apa yang kita lakukan gitu ya, Mbak Eva. Iya, iya. Ya baik, ini sudah mau jam 10 dengan saya sih sangat penasaran sebenarnya ya tapi memang nggak bisa dalam sekali waktu kita kupas. Kita akan akhiri perjumpaan Zoom meeting kali ini dan saya minta closing statement dulu dari Mbak Evelyn. Silakan Mbak. Terima kasih matur nuwun Pak Tony untuk kesempatannya memberitakan sharing tentang mimpi, bahwa mimpi itu harus dianalisa. Juga dengan TEK, terima kasih untuk jadi moderator.
Terima membantu. kasih. Ya, yang penting adalah pada saat kita bermimpi, tadi tahapan-tahapannya jangan lupa dicatetin, dan kemudian saya sharing ini dengan tujuan supaya Bapak dan Ibu yang hadir, teman-teman yang hadir di sini itu bisa menganalisis mimpinya sendiri. Jadi dikembalikan lagi kepada diri sendiri dan ingat bahwa mimpi itu selalu membawa pesan bagi kita untuk kehidupan kita gitu. Pasti ada. Jadi ada masalah, trauma, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak ngerti, yang kita perlukan jawabannya itu bisa kita bisa kita lihat dari pesan-pesan dari mimpi kita. Mimpi membawa pesan dari bawah sadar dan harus dikembalikan semuanya ke dalam diri, jangan ke luar diri. Gitu. Terima kasih sudah hadir. Ya, terima kasih juga saya sampaikan Mbak Evelyn, materinya luar biasa, dan siapa tahu nanti ada Zoom tambahan atau susulan. Sangat menarik. Ya, terima kasih buat teman-teman semua, dan saya kembalikan sekarang kepada Mas Tony. Silakan, Mas Tony. Terima kasih buat KCB dan semuanya. Oke, terima kasih Teh Eka, terima kasih Bu Evelyn. Ini pemaparan yang luar biasa sebetulnya. Jadi saya menangkap pemaparan ini, yaitu tujuan akhir dari analisis mimpi ini sebetulnya membantu mencapai satu individuasi lah ya. Jadi merupakan proses pencapaian keseluruhan diri supaya lebih utuh, ya, integrasi seluruh aspek diri. Semuanya juga merupakan exercise mengasah kecerdasan ya. Jadi harus mencoba untuk mencatat dan sebagainya tadi apa jurnal mimpi ya. Nah, itu merupakan satu hal yang sangat bagus ya untuk kita itu pragmatis ya. Jadi mimpi ternyata ada gunanya gitu loh. Ada sesuatu yang pragmatis untuk kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang dipaparkan Bu Evelyn ini saya simpulkan sebagai bahwa mimpi itu jendela ke dalam alam bawah sadar dan merupakan manifestasi dari aspek-aspek yang tersembunyi dalam pikiran dan perasaan kita. Nah, tadi juga sampai disinggung mengenai animus anima ya. Itu kan suatu hal yang cukup dalam ya. Belum mitra alkimia ya. Dalam pemahaman Jung, setiap individu memiliki sifat atau aspek laki-laki dan perempuan, animus anima yang tadi diupamakan oleh Bu Evelyn dengan yin yang dan sebagainya. Ini sangat menarik sekali. Saya lebih suka menyoroti ke psikologinya daripada mengenai mimpi-mimpi yang merupakan satu kasus-kasus yang sifatnya literal ya. Nah, dengan memahami mimpi dan menerapkan wawasan-wawasan dari analisa kita nanti, dari jurnal mimpi tadi, individu akan mencapai suatu pertumbuhan pribadi yang baik, kesejahteraan dalam hidup. Saya kira saya harus berterima kasih sekali dengan Bu Evelyn, juga dengan Teh Eka sebagai pembawa moderator malam ini. Terima kasih kepada sobat-sobat yang sudah hadir. Video ini nanti akan ditayang di KCB Channel ya, KCB Channel, dan kita akan selalu mengadakan webinar mingguan, ya webinar mingguan. Jadi setiap minggu ya. Mudah-mudahan minggu depan ini bisa menampilkan andil wanita-wanita yang melestarikan budaya tradisional. Gitu ya, mungkin dari WBI, mungkin Teh Eka juga kenal nanti. Saya akan angkat itu. Jadi andil wanita-wanita kita dalam hal melestarikan pakaian tradisional kita. Ya. Saya kira sampai di situ dulu webinar ini saya tutup. Terima kasih, salam budaya, rahayu,
Rahayu, Rahayu. Terima Rahayu, kasih. Pak Tony. Terima kasih. Rahayu. Saya izin pamit